Halo semua para pemirsa yang menonton, selamat sejahtera semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Henry Yuswa. Saya akan mencoba masak urap. Urap ini salah satu masakan yang terkenal juga di Indonesia, terutama di Jawa. Dan barang-barang yang saya butuhkan untuk urap ini untuk 4 orang, contohnya cabai merah besar. Ini contohnya kalau maunya pedas, tentunya pakai cabai rawit juga boleh. Ada 2 bawang merah, kunyit 2, dan 5 bawang putih, dan juga jeruk purut. Ini bumbu-bumbu yang saya butuhkan saat membuat bumbu urap. Ternyata di Hindia Belanda ini susah cari kencurnya gitu. Untuk fresh kencurnya itu nggak ada. Jadi saat ini saya pakai cuman kencur bubuk yang terutama yang bisa saya dapatkan di Belanda ini. Nah, dan untuk sayuran-sayuran juga di sini juga terbatas. Biasanya di Indonesia kan sayurannya banyak yang karena tropicalnya gitu kan. Sedangkan saya mau cari kacang panjang aja susah gitu. Ternyata saya menggunakan ini kacang panjang Prancis namanya haricot vert. Dan juga ada wortel kecil, ada kol, spits kol, ada tauge, fresh tauge, dan juga terutama parut kelapa kering kalau kita bilang di sini, kokos, gemala kokos. Ya, semuanya kita nggak ada fresh untuk kokosnya, juga untuk kelapa parutnya. Jadi sementara ini saya hanya bisa pakai yang ada ingredientsnya di Belanda. Nah, sementara ini saya akan membuat bumbu urap ini. Saya semua akan blender ini, blender kasar. Karena apa? Kalau misalnya terlalu halus, dia akan agak-agak rasa pahit ada gitu. Jadi kita nggak mau dapat rasa pahit itu. Semuanya kita masukin di blender ini. Di sini kebetulan ada kunyit. Nah ya, semuanya udah kita lihat, semua bumbu-bumbu ada, dan ini juga jeruk purutnya, batangnya saya putuskan begitu agar supaya juga semuanya gampang, sedikit aja, dan sisanya nanti akan kita tumis gitu barengan dengan bumbu yang sudah dihaluskan ini. Tuh, aku lihat supaya jangan sampai bumbunya halus banget, karena kalau terlalu halus dia nantinya agak pahit gitu, kita nggak mau pahit. Minyak kita masukin, ininya terutama daun jeruk purutnya, dan paling terutama kencur bubuknya yang paling penting nih. Karena kalau salah satu kreasi bumbu ini harus kena banget itu, atau pas banget, harus ada rasa kencurnya banget gitu kata orangnya gitu. Atau saat ini kita masukin di ini biar supaya sebelum kita masukin bumbu-bumbu yang halus yang di blender tadi, kalau udah terasa atau udah agak wangi gitu, baru kita akan masukkan bumbu yang udah di blender. Kalau seandainya menurut Anda, wah ini harus tambahin lagi kencurnya, boleh gitu. Kira-kira kalau menurut saya untuk 4 orang ini masakan bisa sedikit 4 sendok kencur lah gitu. Bumbu. Tuh kelihatan tuh, jadi dia agak kasar dianya gitu, nggak halus banget gitu. Agak gedein apinya, baru bisa kita masak. Dan ini juga para penonton pemirsa yang terhormat, ini juga agak butuh lama dia gitu untuk matang bumbunya, ini agak butuh lama. Tapi sedangkan yang ini kan parutan kelapanya ini sebenarnya sih udah siap saji. Jadi ini kalau bumbunya udah matang banget, baru ini dimasukin kelapanya gitu, kelapa parutnya.
Kalau kita juga butuh apa gimana contohnya, oh kayaknya kering banget nih. Nah, kayak keringnya banget nih tinggal kita tambahin aja air sampai, soalnya saya mau sekali nih bumbu urap ini matang banget gitu. Karena kalau nggak matang, aduh urap itu kagak enak banget. Nah, ini juga saya belajar dari mami saya. Harus matang, bumbunya harus matang. Kayak katanya gini nih, kalau bumbu matang juga, oh ya saya pernah bilang begini, kalau bumbu matang itu, bumbu masakan Indonesia kalau matang itu, kalau misalnya kita nih coba nih pakai ini deh, apa kita coba nih masakan bumbu kita. Ternyata kalau misalnya itu masih atau wangi gitu, cium gitu wangi, kalau masih bau garlic atau bawang putih, masih bawang merah, itu berarti bumbu itu belum matang loh. Samping itu juga saya akan persiapkan untuk, biasanya sih di Indonesia juga kadang kalau kita namanya urap itu katanya urapnya itu dikukus gitu itunya. Kalau menurut saya sih enaknya cuman hanya di ini doang gitu, direbus gitu. Nah, saya akan terus aduk-aduk ini bumbu. Sebentar lagi ini bumbu matang, baru akan saya masukkan parutan kelapa. Tuh saya masukin sedikit-sedikit. Nah, udah kelihatan nih bumbu urapnya. Masukin saya sedikit-sedikit. Sampai ini setengah kilo kelapa parut habis. Airnya udah mendok ini, udah mendidih, baru kita masukin sayuran ini, tapi jangan ditutup karena biar supaya dia itu warnanya tetap. Kita tirisin, harus ditirisin banget gitu biar air nggak ada lagi di sayur-sayuran ini gitu. Nah, semua sekarang sayuran sudah kita rebus dengan matang, agak mengkel-mengkelan lah kalau kita bilang gitu kan. Sekarang kita mau nyajiin aja gitu semua. Kalau saya sukanya itu awalnya sayuran ini saya aduk dulu di baskom biar supaya bumbunya ini masuk dan merata gitu kan, biar tuh kayak gini nih semuanya. Kalau kita lihat nih pemirsa, kita harus aduk-aduk semua ini bumbu gitu kan merata. Mungkin tambah, kalau bagi saya sih sedikit garam boleh juga, jadi menurut Anda bagaimana maunya, tambah lagi dikit. Tuh pemirsa, lihatin tuh, cantik kan, sehat semuanya tanpa bawang pengawet, semuanya serba murni. Kalau kita bilang tuh, kita dressingin aja, kita plating aja di sini gitu. Saya simple, nggak perlu kita plating di sini gitu. Semuanya justru kelihatan gitu. Tuh kelihatan tauge-nya, kelihatan wortelnya, kelihatan buncisnya. Nah, kalau kita tambahin aja ini bumbu dia yang di atas bersama toppingnya begini. Tuh, maknyos pemirsa. Silakan mencoba Anda. Terima kasih.